Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, mewakili dari beberapa rekan-rekan saya. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai ekonomi internasional. Untuk pembahasan pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadin Asidik, kelompok 1, kelas MN20E. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor maupun impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, baik itu swasta maupun pemerintah, dan kerjasama antar negara. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, maka ekonomi internasional menghadapi permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk. Yang diartikan produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh ekonomi. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Koperi Ade Saputro, Prodi Manajemen dari kelas MN20E, kelompok 1 Ekonomi Makro. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang masalah ekonomi internasional. Karena sebagian dari ilmu ekonomi, maka masalah ekonomi internasional yang dihadapi sama dengan ilmu ekonomi, yaitu tentang masalah kelangkaan produk dan pemilihan produk. Yang diartikan produk adalah barang, jasa, atau ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia. Masalah kelangkaan produk dan pemilihan produk terjadi karena adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Permasalahan tersebut bersifat internasional karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Demikian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan untuk pemateri berikutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana dari kelompok 1 Ekonomi Makro. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi permasalahan ekonomi internasional dan ruang lingkup ekonomi internasional. Agar bisa menanggulangi dalam permasalahan ekonomi internasional adalah melakukan studi ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. 1. Keterbukaan pasar atau liberalisme dan arus uang dan transfer teknologi. 2. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional. 3. Persaingan antar negara sangat ketat dalam meningkatkan produktivitas yang efisiensi dan efektif yang optimal. Ruang lingkup ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional ada beberapa ruang lingkup yang dikelompokkan menjadi diantaranya 1. Teori dan kebijaksanaan dalam keuangan dan moneter internasional. 2. Teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan nasional. 3. Pembentukan organisasi dan kerjasama internasional. 4. Perusahaan-perusahaan multinasional. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera Ganjar Yoga Rais dari kelompok 1 kelas MN20E. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan ekonomi internasional.
Tujuan dari ekonomi internasional yaitu sebagai usaha untuk mencapai taraf kemakmuran setinggi-tingginya untuk umat manusia. Tujuan itu diharapkan dapat tercapai dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan, pengangkutan, investasi, perkreditan, diplomasi, perasuransian, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa poin penting yang dapat kami rangkum untuk menjelaskan kepada Anda mengenai ekonomi internasional yang memang saat ini sama-sama kita merasakan dampak dari hasil penerapan ilmu ekonomi internasional tersebut dalam rangka menghadapi pasar global. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan saya waktu. Perkenalkan, nama saya Alsa Nur Malasari. Saya di sini akan membahas tentang pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Dengan adanya perdagangan antar dua atau lebih negara, tentunya berpengaruh terhadap perekonomian internasional dan negara-negara yang terlibat secara langsung. Hal ini terlihat dari keseimbangan ekonomi yang menjadi dinamis sebagai pengaruh bias keluar masuknya jaringan internasional dalam domestik negara. Dapat berdampak baik apabila persaingan di pasar internasional mampu membawa negara tersebut berpartisipasi sebagai pelaku yang tangguh dalam perdagangan internasional dengan menyediakan kebutuhan yang mampu bersaing dalam segala aspek. Namun sebaliknya, jika hanya membawa negara yang terlibat menjadi bersifat konsumtif tanpa diiringi peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita masyarakat negara tersebut, cepat atau lambat akan terjadi keruntuhan ekonomi yang dimulai dari jatuhnya nilai mata uang negara tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Mulyaningsih dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Jika pada dasarnya suatu negara seperti Indonesia mampu memproduksi dan menyediakan kebutuhan yang memang dibutuhkan secara tetap bersaing dalam perdagangan internasional, maka dapat dilihat dalam keseimbangan supply dan demand di Indonesia. Jika permintaan kebutuhan yang kita produksi semakin tinggi, maka titik keseimbangan supply dan demand pun akan berada di titik yang lebih tinggi. Dan kemampuan aspek produksi akan meningkat seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan akan kebutuhan yang kita produksi rendah, maka titik keseimbangan supply dan demand pun akan rendah. Itu berpengaruh buruk dalam keseimbangan supply dan demand di negara. Kualitas, tingkat produksi, dan segala aspek penyediaan, aspek dalam penyediaan kebutuhan tersebut menentukan dalam keadaan seperti apa keseimbangan supply dan demand dalam suatu negara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Ersidianti Fauzia dari kelompok 1 MN20E. Saya akan membahas mengenai pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Aspek internasional, khususnya dalam kemampuan persaingan perdagangan internasional, akan berpengaruh ke dalam supply dan demand. Hal ini juga berdampak pada tingkat pendapatan nasional, di mana kesuksesan dalam perdagangan internasional akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan nasional, baik itu buruk maupun baik. Peningkatan pendapatan nasional akan membantu pembangunan dan kemajuan negara serta taraf hidup masyarakat. Pendapatan per kapita pun meningkat dan kesejahteraan bukan lagi hal yang sulit dirasakan. Juga sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan nasional akan membawa negara menjadi ketergantungan terhadap negara lain dan melemahkan perekonomian suatu negara. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sekarsari dari kelompok 1 kelas MN20E. Di sini saya akan membahas pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikroperusahaan. Suatu perusahaan memegang peran penting sebagai pelaku dalam perdagangan internasional. Hal ini tentunya membawa pengaruh terhadap perusahaan itu sendiri karena kualitas dan kuantitas kebutuhan yang diperdagangkan di pasar internasional tergantung pada perusahaan itu sendiri. Tingkat produksi, kualitas dan kuantitas sumber daya, kemampuan bersaing, dan keadaan perekonomian serta segala aspek yang telah kita bahas di atas bisa menentukan semua hal ini yang berpengaruh pada aspek mikroperusahaan. Perdagangan internasional juga bisa membawa suatu perusahaan yang berkecimpung di dalam suatu negara menjadi perusahaan multinasional yang memiliki jaringan internasional yang lebih luas karena adanya akses ke pasar luar negara ke tempat di mana perusahaan itu berada. Campur tangan pemerintah dan segala bentuk kebijakan perdagangan yang datang dalam luar ataupun dalam luar negeri juga mampu membuka bahkan menutup kemampuan perusahaan dalam berperan serta di perdagangan internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Fauzia dari kelompok 1 kelas manajemen 20E. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari Nurasia dari kelompok 1 kelas MN20E. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara. Menurut Sadano Sukirno, dalam buku Ekonomi Makro, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Menjalin perdagangan antar negara memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Abiaksa, kelompok 1 dari kelas MN20E. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya secara maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, mereka dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produksi tersebut ke luar negeri. Lalu transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang modern. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya PNI Riyati akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional.
Faktor-faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, adanya faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ketiga, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Keempat, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan ilmu teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Keenam, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Kedelapan, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 9. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Rani Rama Putri Tanjung Suprawardi dari kelompok 1 kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik perdagangan internasional. Dalam teori klasik terdapat merkantilisme. Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor, khususnya impor barang-barang mewah. Namun, karena setiap negara tidak secara simultan dalam menghasilkan surplus ekspor, juga karena jumlah emas dan perak adalah tetap pada satu saat tertentu, maka suatu negara hanya dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sophia Anggraeni dari kelas MN20E, kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model Adam Smith. Dalam teori ini lebih memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak jika negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan produk yang sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas masih dalam teori klasik. Nah, dalam teori klasik ini ada di dalamnya yang namanya model Ricardian. Jadi model Ricardian ini memfokuskan pada kelebihan komparatif. Apa itu kelebihan komparatif? Kelebihan komparatif adalah suatu kemampuan individu, perusahaan, maupun negara dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan biaya sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Nah, dan mungkin model Ricardian ini merupakan teori yang paling penting dalam perdagangan internasional. Nah, dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang harus mereka produksi itu paling baik untuk diproduksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model Ricardian ini memprediksi di mana negara-negara menjadi spesialis secara penuh, dibandingkan memproduksi barang komoditas. Dan juga model Ricardian ini tidak secara langsung dalam memasukkan faktor pendukungnya, seperti jumlah relatif buruh,
jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Nah, sekian dalam pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarakul Hidayah dari kelompok 1 kelas MN20E. Terima kasih kepada sebelumnya telah menyempatkan waktunya. Saya akan membahas model Hetzker-Ohlin. Model Hetzker-Ohlin teori ini dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif, mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit. Model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan, teori model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal ke dalam teori perdagangan internasional. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini diperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan, dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wildan Haisam dari kelompok 1 kelas MN20E. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori modern. Teori modern. Tokoh yang mengemukakan mengenai teori ini adalah John Stuart Mill dan David Ricardo, yang menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar, dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, atau mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan beberapa pembahasan mengenai ekonomi internasional. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.